Jadi Nabi menyebutkan tentang perang akhir zaman yang terjadi, dan Nabi mengatakan sebaik-baik, seafdol ribat di akhir zaman adalah di Asqalan. Ini tempat ribat. Tempat ribat itu tempat berkumpulnya orang-orang beriman melakukan perlawanan. Ya. Dan di sini memang 12 faksi jihad yang ada di jalur Gaza seluruhnya berkumpul di sini. Ya, mulai dari Hamasnya, Brigadir Izzuddin Al-Qassam, Saraya Al-Aqsa, ya, kemudian Jihad Islami, pasukan Mujahidin dan lain-lainnya, mereka kumpul semua di sini. Baik, sekarang sedang terjadi OTW, yaitu perang yang ujungnya Palestina pasti merdeka. Takbir. Ujung perang Askelon ini telah disebut oleh Nabi, Palestina pasti merdeka. Mari kita lihat fase keempat kembali. Al-Aqsa kembali dikuasai oleh umat Islam dan seluruh kaum muslimin akan bisa sholat kembali di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Apa kata Abu Ubaidah? Insya Allah tidak lama lagi kita semua akan sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa. Amin. B, yang akan terjadi akibat perang yang hebat ini adalah Palestina pasti merdeka. Ini hadis sahih. Dan yang juga hadis sahih berikutnya, ditegakkan khilafah Islamiyah berdiri di Baitul Maqdis. Dan setelah itu seluruh Syam akan dimerdekakan. Inilah pusat pemerintahan Islam di masa yang akan datang, dan itu tidak akan lama lagi, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jadi apa yang terjadi setelah ini, setelah Palestina merdeka, memang menakutkan, tapi insya Allah kita semua akan melaluinya, dan semoga saja berkat iman dan amal soleh kita lulus menghadapi ujian besar berikutnya. Karena ujian ini bukan hanya kita saja yang akan menjalani, termasuk orang-orang kafir, orang-orang paling jahat, paling zalim sedunia juga ikut menjalani ujian ini. Apa itu? Yang pertama, terjadi krisis ekonomi terparah dalam sejarah. Pengangguran besar-besaran di mana-mana, setingkat pemerintah saja tak sanggup menggaji para pegawainya, uang-uang kertas jadi tidak ada nilai dan harga lagi di dunia. Kemudian krisis pangan seluruh dunia. Ini akan menyebabkan orang menjadi banyak putus asa menjalani hidup, bahkan banyak yang harus membunuh tetangga demi berebutan sepiring makanan, ya. Perang dunia ketiga. Sekarang abu-abu dan api asap menuju perang dunia ketiga sedang berjalan antara timur dengan barat. Kemudian bencana-bencana alam besar melanda seluruh dunia. Kalau hanya satu negara terjadi bencana besar kayak di Turki kemarin, atau kayak Aceh 2004, dunia lain masih banyak yang bisa nolong. Tapi kalau sudah setiap negara mengalami bencana besar, maka siapa yang akan menolong siapa? Ya kan? Sudahlah perang dunia ketiga, krisis pangan seluruh dunia, uang juga tidak ada nilainya, bencana terjadi pula. Maka tak tahulah kita siapa yang akan menolong di saat-saat itu nanti. Ini adalah puncak di mana manusia banyak yang putus asa hidup. Jadi setelah Palestina merdeka, ini yang terjadi. Mewabahnya berbagai penyakit-penyakit menular dan kematian massal terjadi di mana-mana. Ini luar biasa, Pak. Akan banyak yang terjadi, ya, meninggal karena penyakit nggak jelas, mewabah setelah Palestina merdeka. Ya, lalu kematian massal terjadi di mana-mana. Di situ mati satu kampung, di situ mati, banyak yang mati. Di perang dunia saja banyak orang yang harus jadi korban. Tambah lagi kelaparan, ya, tambah lagi bencana-bencana alam. Ditambah lagi mewabahnya penyakit dan kematian. Semakin banyak yang harus dilihat dengan mata kepala telanjang ini, dan ini sangat berat, Pak. Sehingga kata Rasulullah, Bu, pada saat itu orang yang paling kuat imannya lewat dekat kuburan, dia berharap kalau dia yang ada di dalam kuburan itu, saking beratnya hidup di atas punggung bumi pada saat itu. Orang yang kuat iman sampai berkata, kalaulah saya meninggal kemarin, kalaulah saya yang dalam kuburan ini. Itu menandakan apa, Pak? Saking beratnya ujian yang akan dijalani. Tapi kita harus lulus. Setelah ujian ini akan tiba puncak ujian, yaitu Dukhon, lalu Dajjal keluar. Ini puncaknya, ya. Baik, selanjutnya perang perebutan kekuasaan yang akan terjadi di Arab ini, Pak. Arab Saudi itu kalau meninggal Raja Salman besok nih,
darah. Kita akan lihat bagaimana para pangeran akan berdarah-darah Pak ya, untuk memperebutkan jabatan dan kekuasaan raja. Begitu juga dengan negeri Arab lainnya. Enggak tahulah Indonesia ke depan seperti apa. Yang jelas setelah Palestina merdeka akan banyak perselisihan dan pertengkaran sampai berdarah untuk perebutan kekuasaan. Baik, lanjut. Israel lenyap, Amerika dan Eropa runtuh. Amin. Ini pasti terjadi. Kalau Palestina sudah merdeka, Israel hilang. Israel hilang. Sekarang saja Bapak Ibu, hawa-hawa Israel menguap dan dunia benci seluruhnya dengan Israel sudah sangat mengkental, mengkristal. Betul? 144 negara pro dengan Palestina merdeka dan mengumumkan jijik bencinya dengan Israel. Hanya 9 negara yang menolak Palestina menjadi sebuah negara dan hidup menjadi salah satu anggota resmi. Sementara 29 abstain. Oke, berikutnya kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Maka bertanyalah Ibnu Hawalah pada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah mengerikan hidup pada saat itu. Adakah tempat yang aman saat itu ya Rasulullah, yang engkau rekomendasikan kami untuk hijrah ke tempat itu? Ada, kata Rasul. Di mana ya Rasul? Kemana kami akan hijrah? Di mana tempat yang paling aman saat itu? Nabi berkata, Palestina, Syam adalah tempat yang teraman saat itu di muka bumi. Terbalik ya Pak ya. Sekarang tempat paling kacau di mana? Tempat yang paling tidak aman di mana? Tempat yang paling tragis di mana? Semuanya di Palestina, tapi akan dibalik oleh Allah semuanya. Negeri Arab akan menjadi negeri yang paling kacau, sehingga kata Rasulullah, Umranul Maqdis kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis kembali tenang, kembali aman, kembali sejahtera, kembali makmur, kembali kuat, pada saat itu Madinah Al-Munawwarah sampai negeri-negeri Arab lainnya dalam keadaan berdarah-darah, kata Rasulullah. Jadi apa yang terjadi hari ini di Palestina ke depan akan berpindah ke negeri-negeri sebelahnya. Yang hari ini kurang peduli dengan Palestina, mereka besok yang akan merasakan. Nah, kata Rasulullah, tempat hijrah kamu saat itu adalah Palestina. Sekarang kita lihat hadisnya di Kitabul Jihad, hadis riwayat Abu Daud dari Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Jadi ini bukan dongengan, bukan, Rasulullah yang menyampaikannya. Makanya disebut dengan nubuat. Nubuat apa artinya? Berita besar dari langit yang diceritakan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke telinga Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, dan ini pasti terjadi di masa yang akan datang. Inilah dia nubuat. Jadi ini hadis Nabi. Mari kita dengarkan apa kata Rasulullah. Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tengkukku. Lantas dia bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis, maknanya telah dikumandangkan berdirinya khilafah Islamiyah nanti di akhir zaman di Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanaan dan peristiwa-peristiwa besar yang 8 tadi ya. Berarti itu akan terjadi semuanya. Kemudian bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Allah.